bioskop boleh atau enggak? Rekam dari awal sampai akhir, ingat. Ya kan ngerekam, saya bilang. Tuh, bekas ludahnya. Oh, Lu jangan asal sembarangan aja ngomong gitu sama gue. Pembajakan yang mana? Ya kan, Dan? Buktinya mana kan pembajakan? ngerekam di bioskop boleh. Gini ya, buat pemuda centang biru yang negor mama itu ya, orang ya tidak membela lu bukan berarti ya mereka membela si ibu ya, tapi banyak orang tidak membela lu karena cara menegur lu yang salah ya. Nah, bagaimana caranya supaya lu bisa negur si ibu itu? Ya lu panggil aja aparat yang berwenang di situ ya, entah itu pegawai di bioskop ya kan, atau ya apalah yang intinya punya wewenang untuk menegur ibu tersebut, bukan elu gitu. Apalagi lu permalukan si ibu itu, si mbak-mbak itu, ya wajar kalau lu akhirnya diludahin gitu loh. Harusnya lu baca juga situasi kalau lu mau negur orang, apalagi hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh orang-orang lain ya, dan lu juga harus punya bukti yang kuat ya bahwa ibu itu benar-benar melakukan pembajakan seperti yang lu bilang itu. Kalau lu nggak punya bukti juga ya sama aja, istilahnya lu cuman keluar-keluar aja. Ayo sekarang. Lo kenapa? Sekarang Lo kita kenapa ngatain pembajakan? sekarang kita minta Lo CCTV-nya. ngapain ngatain pembajakan sama gue? Buktinya mana? Lah iya, nggak boleh ngerekam di dalam bioskop. Tapi lo salah ngomong gitu. Buktinya mana? Kita ngerekam. Kalau dari awal sampai akhir lo pembajakan ke dia. Dengar, kita ngerekam area doang, bukannya ngerekam. Tahu Loh, lah. emang nggak boleh ngerekam adegan film di bioskop. Gue nggak rekam. Tahu lah. Ini area doang, emang nggak boleh ngerekam area ini. Nggak Semua orang boleh. juga melakukan. Semua orang melakukan. Mas, Nah, ini yang gue takutin ya. Di sini di berita ini dia dibilang sebagai pelaku pembajakan ya. Saat gue bikin video ini, gue nggak tahu ini udah dirubah atau belum ya. Seharusnya apabila belum terbukti dia sebagai pelaku pembajakan, maka harusnya judulnya adalah diduga membajak ya. Harusnya seperti itu ya. Tapi di sini dia sudah menjadi judulnya adalah pelaku pembajakan, berarti dia orang yang dituduhkan itu sudah benar-benar terbukti bersalah dan sudah diadili ya di pengadilan dan dinyatakan sebagai pelaku pembajakan ya. Nah, ini yang jadi masalah ini. Apakah benar ibu itu sudah diadili, sudah disidangkan di pengadilan dan dinyatakan sebagai pelaku pembajakan ya. Nah, ini sangat gue sayangkan ya, karena berita tersebut berada di kanal atau di channel berita standar nasional, sebuah channel berita nasional ya, dan itu harusnya ya judulnya bisa diganti menjadi terduga ya pelaku pembajakan, atau diduga orang membajak ya, atau diduga membajak gitu ya. Jadi kalau pelaku berarti benar-benar sudah terbukti ya, baik di kepolisian maupun di pengadilan. Setahu gua ya, silahkan dikoreksi ya teman-teman, maaf dan maaf bila gua salah ya, tapi setahu gua pelaku pembajakan adalah seseorang yang mengcopy hak karya cipta orang lain ya, yang sudah terdaftar ya, tentunya mengcopy kemudian menyebarluaskan dan mendapat keuntungan dari apa yang ia sebarluaskan ya. Nah, itu adalah pelaku pembajakan ya. Mohon maaf bila gue salah ya, silahkan dikoreksi. Nah, apabila itu sudah terbukti, maka patut dia dikatakan sebagai pelaku pembajakan. Bila mana ia tidak terbukti menyebarluaskan ya, kemudian mendapat keuntungan dari apa yang ia sebarluaskan, mendapat keuntungan pribadi dari apa yang ia sebarluaskan, maka tidak bisa ia disebut sebagai pelaku pembajakan ya, karena itu dampaknya sangat frontal sekali ya apabila kita menyebut mereka adalah pelaku pembajakan ya. Nah, nggak sembarangan juga ya, itu juga harus dibuktikan ya dengan bukti yang sangat kuat ya, baik empiris maupun non empiris, dan itu harus dibuktikan juga di pengadilan ya, harus dibuat laporan juga di kepolisian ya bahwa benar-benar dia melakukan pembajakan ya. Dan ngomong-ngomong soal kalau pembajakan film ya, itu banyak juga ya web streaming yang
ya nggak perlu gue bilang ya, nggak perlu gue kasih tahu web streamingnya apa ya. Banyak sekali web streaming yang bisa kita akses ya, kemudian bisa kita tonton film-film tersebut ya. Dan rata-rata web streaming tersebut mendapat pemasukan dari iklan ya, yang mana iklan tersebut adalah kebanyakan adalah iklan judol atau judi online ya. Ya mungkin abang-abang yang centang biru bisa mulai dari situ dulu ya, melakukan pelaporan terhadap website-website yang diduga ya melanggar hak cipta orang lain ya, melakukan pembajakan, mendapat keuntungan dari apa yang ia sebarkan, apa yang ia bajak gitu. Bisa jadi harusnya seperti itu ya kalau mau memberantas soal pembajakan ya. Kalau soal emak-emak merekam doang ya nggak tahu juga ya, kembali kepada masing-masing orang yang menilai. Nah, gua ngebayangin ya, seandainya ibu-ibu ini kenal Farhad Abbas, kemudian Farhad Abbas ini menjadi pengacara ibu-ibu ini ya, bisa jadi mas-mas centang biru ini bisa tiba-tiba dilaporkan ya atas pencemaran nama baik ya, kemudian perbuatan tidak menyenangkan juga ya, walaupun si ibu-ibu ini telah meludahi mas-mas centang biru, tapi kan sebelumnya ya ini kan reaksi dari ibu-ibu yang karena telah disudutkan dan dipermalukan di muka umum atau di area publik begitu. Pencemaran nama baik karena sudah masuk ke dalam sebuah portal berita ya yang nggak main-main ya, portal berita nasional ya, yang menyebut bahwa ibu-ibu itu adalah pelaku pembajakan ya. Terus kemudian kena juga unsur UU ITE ya, pasal UU ITE ya, dimana mas-mas centang biru ini ya menyebarluaskan hal yang belum tentu benar kebenarannya ya. Karena sekali lagi ya, ini bukan masalah apa yang kita lihat kemudian kita tuduhkan dan itu benar-benar terjadi, tapi tetap harus melalui proses hukum yang berlaku atau melalui proses secara hukum yang benar begitu ya. Di sini gue bukan menyalahkan mas-mas centang biru ataupun gue menyalahkan emak-emak tersebut ya, tapi di sini lebih kepada bagaimana nanti ke depannya ya, agar orang juga tidak sembarangan ya untuk menuduh secara terbuka ya, menuduh kemudian menyebarluaskan apa yang ia tuduhkan ya, karena cukup berbahaya hal-hal seperti ini ya. Karena nantinya takutnya orang yang tidak mengetahui seluk-beluk hukum ya nanti akan kembali atau membalikkan ya, kembali menjadi bumerang bagi diri mereka ya, yang sembarangan menuduh orang lain gitu ya. Walaupun di saat itu kita melihat jelas kejadiannya ya, kita mengerti jelas hukumnya, tapi apabila kita tidak mempunyai bukti yang kuat ya, bukti otentik yang kuat ya, dan hukum yang benar, maksudnya di sini adalah kita menerapkan secara hukum ya, menerapkan sesuatunya, menempatkan logical hukumnya, fakta hukumnya dengan baik dan benar, maka itu bisa berbalik ya, menyerang atau berbalik kepada diri kita sendiri ya. Nah itu kita harus hati-hati hal yang seperti ini ya, karena tidak semua orang ya bisa menarasikan dengan baik dan benar, bisa membuktikan dengan kuat ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Ya sekali lagi, bukan gua membela ibu-ibu itu dan menyalahkan mas-mas centang biru, bukan ya, tapi ini soal bagaimana kedepannya ya, agar kita bersama-sama harus hati-hati ya. Jadi tempatkan semuanya sesuai dengan wewenang yang ada ya. Apabila ada wewenang aparat untuk menegur orang lain atas kesalahan yang telah diperbuatnya, maka ada baiknya kita melaporkan hal tersebut ya, tidak langsung menuduh orang tersebut dan kemudian kita memviralkan hal tersebut ya, karena nantinya berbahaya sekali ya. Sekali lagi itu berbahaya sekali ya, apalagi kita hanya orang biasa ya, tidak kuat dalam dalam hal ekonomi atau apa, karena pengacara, kita butuh pengacara juga, itu butuh biaya juga ya, walaupun ada LBH yang memberikan bantuan secara gratis, tapi tetap ya berhubungan dengan segala sesuatu itu tetap ada biaya-biaya yang harus kita
tanggung ya. Kalau mas-mas centang biru ya gue yakin dia punya ekonomi yang kuat ya, dan dia, tapi ya bukan berarti punya ekonomi yang kuat lantas mudah sekali kita menuduh dan memviralkan seseorang ya, yang belum tentu kebenarannya itu benar ya, harus dibuktikan secara otentik, secara kuat ya, seperti itu.